Baik saudara, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai di 2 Raja-Raja 23 pada ayat yang ke 30 kemarin. Bagaimana akhirnya Yosia sudah mencoba melakukan yang terbaik bagi bangsanya. Dia berlutut, dia merendahkan diri, memohon pengampunan pada Tuhan. Ya Tuhan ya meluputkan Yosia, tetapi ya murka Tuhan tetap turun atas Yehuda karena ya mereka tidak bertobat, hanya Yosia yang bertobat. Ya, dan akhirnya dikatakan sampai pada Yosia mati karena Tuhan sudah berkata, ya murka itu akan datang namun engkau tidak akan melihatnya. Dan benar Yosia mati saudara, dan ketika Yosia mati ya Yoahas Raja Yehuda, kita baca ayat yang ke-31, dikatakan ketika Yosia mati maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Mereka setelah Yosia mati ya mereka menjemput anak Yosia yang bernama Yoahas saudara ya, dan akhirnya Yoahas diangkat menjadi raja. Ayat 31, 2 Raja-Raja pasal 23. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Hanya dalam waktu 3 bulan dia memerintah jadi raja. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, ya dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 33, Fir'aun Neko mengurung dia di Ribla di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Fir'aun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Ya, kita ingat bahwa Yosia dibunuh oleh ya Raja Mesir, yaitu dikatakan Fir'aun Neko. Dan setelah Yosia mati, hanya dalam waktu 3 bulan saja anaknya Yoahas memerintah, dia juga ditangkap oleh ya Fir'aun Neko saudara, Raja Mesir. Dia mengurung dia di Ribla, dan ya bahkan Fir'aun Neko meminta denda ya sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Saudara, ya bangsa ini menunjuk Yoahas, raja di bangsa itu menunjuk Yoahas, rakyatnya ya menunjuk Yoahas menjadi ya raja. Dia adalah anak laki-laki Yosia untuk menjadi raja Yehuda berikutnya setelah Yosia mati. Tetapi ya Fir'aun Neko tidak senang dengan pilihan mereka, lalu dia menangkap Yoahas dan mengasingkannya ke Mesir ke tempat ia mati. Lalu Neko ya akhirnya mengangkat Eliakim anak Yosia lainnya menjadi raja Yehuda dan mengubah nama Yoyakim ya, dan Yoyakim tak lebih dari seorang raja boneka. Ya saudara, pada tahun 605 sebelum Masehi Mesir dikalahkan oleh Babel dan akhirnya Yehuda ditaklukkan. Ya, jadi kenapa ya Raja Mesir Fir'aun Neko menculik ya dan menangkap Yoahas, karena ya mungkin Yoahas ini tidak taat dengan mereka, sehingga ya akhirnya Raja Mesir mereka mengangkat anaknya yang lain, anak Yosia yang lain untuk menjadi raja. Dikatakan di sana ayat yang ke-34, Yehuda dibuang ke Babel. Ayat 34, Fir'aun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Ya, Eliakim diganti jadi Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Ya, Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Fir'aun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Fir'aun ya. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Fir'aun Neko. Kita tahu bersama ya negara yang kuat akan menaklukkan ya negara yang lemah. Dan pada waktu itu akhirnya ya Mesir
menculik, ya mengambil Yoahas dan mereka menggantikan dengan anak Yosia lainnya yang bernama Eliakim diganti menjadi Yoyakim. Karena apa? Yoyakim ini mau, saudara, dimintain pajak, dimintain denda, dia mau untuk membayar. Akhirnya kita lihat bahwa pada akhirnya Yehuda takluk lagi di bawah pemerintahan ya Mesir karena Raja Yoyakim, saudara. Dan pada akhirnya kita lihat di sini, saudara, ya ketika Yoyakim ini nurut untuk memberikan apa yang mereka mau, kita lihat ya ayat yang ke-36, Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ya, jadi 25 tahun dia menjadi raja, saudara, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Sekali lagi, yang jahat di mata Tuhan, ya, bukan yang baik, tapi yang jahat di mata Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-24, dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman-Nya yang diucapkannya dengan perantaraan hamba-Nya, yaitu para nabi. Ingat, saudara, ketika zaman Yosia Tuhan sudah berkata bahwa ya dia akan menumpahkan murka-Nya terhadap Yehuda. Lalu ketika mereka sudah dalam keadaan terjepit, dikuasai oleh Mesir, maka datanglah juga Nebukadnezar dari Babel mengalahkan dia, sehingga Tuhan juga membangkitkan gerombolan-gerombolan orang Kasdim, orang Aram, orang Moab, orang Bani Amon untuk melawan Yoyakim. Mereka terpojok, saudara, dan tidak ada lagi jalan keluar, sehingga akhirnya mereka mengalami murka Tuhan. Itu dikatakan seperti yang sudah difirmankan. Tapi ingat ya, kita kemarin sudah membaca bahwa dikatakan Yosia dia tidak akan mengalami murka itu. Dan benar, ketika Yosia mati, Tuhan mencurahkan ya murka itu. Babel menjadi negara besar ya baru setelah ketika menggulingkan Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi. Dan mengalahkan Mesir dalam pertempuran di Karkemis ya itu pada tahun 605 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Mesir, orang-orang Babel itu menyerang Yehuda dan menguasainya. Jelas Mesir tidak bisa berdaya. Walaupun mereka menguasai Yehuda, ketika Babel masuk ya mereka juga takluk kepada Babel, saudara ya. Jadi mereka tidak dapat melakukan apa-apa ketika Babel menyerang Yehuda. Dan ini adalah invasi pertama dari 3 invasi Babel terhadap Yehuda di sepanjang 20 tahun berikutnya. Ya, jadi selama 20 tahun ada ya invasi yang dilakukan oleh Babel. 2 invasi lainnya terjadi pada tahun 597 dan 586 sebelum Masehi. Dengan setiap invasi para tawanan itu dibawa kembali ke Babel ya. Daniel adalah salah satu tawanan yang dibawa selama invasi pertama ya di tahun 605 sebelum Masehi. Jadi ya ini pada tahun inilah, saudara, Nebukadnezar menyerang Babel dan mereka mengangkut, ingat kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Daniel diangkut pada invasi yang pertama ini yang dilakukan oleh Babel. Tapi Tuhanlah yang membangkitkan gerombolan-gerombolan untuk menyerang ya mereka sehingga mereka ditaklukkan. Ayat yang ketiga, sesungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Saudara lihat ya bahwa kejahatan Manasye begitu
berat. Raja-raja yang tidak mengenal Tuhan di Israel ini sudah melakukan banyak kesalahan. Mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sangat berbahaya saudara ketika ada kutuk darah. Ya, kita Manasye menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, maka Tuhan yang balas. Makanya hati-hati saudara, jangan suka ya main hakim sendiri. Ingat ada pengadilan Tuhan yang lebih adil. Jangan kita yang mau menghakimi apalagi membalaskan kejahatan. Karena kalau kita membalaskan kejahatan kepada orang yang tidak layak kita berbuat jahat, ya maka Tuhan akan membalaskannya. Sebab mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah saudara. Dan dikatakan Tuhan tidak mengampuni. Bahkan ketika Yosia sudah berseru untuk memohon pengampunan, Tuhan pun tidak mendengarnya saudara. Tetap murka Tuhan turun. Makanya hati-hati, jangan main-main dengan dosa. Ada dosa yang dapat diampuni, tapi ada dosa yang Tuhan tidak mau mengampuni. Itu kedaulatan Tuhan. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang kelima di sana, selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakin ya. Yoyakim mati diganti anaknya Yoyakin, yakin. Ya, anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut segalanya termasuk wilayah Raja Mesir. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Jadi kita melihat di sini saudara, ya pada akhirnya Nebukadnezar berkuasa sebagai raja. Ya, dan sebelumnya pada tahun itu Nebukadnezar sudah mengalahkan Mesir. Dan Mesir tidak lagi pergi berperang sebab mereka telah dikalahkan saudara ya. Jadi kita melihat di sini bahwa dosa menyebabkan kehancuran, dosa membuat murka Tuhan turun, dan dosalah yang membuat manusia itu terpisah dari Tuhan dan tidak hidup dalam damai tetapi justru malapetaka. Karena itu mari kita terus berjaga-jaga, berhati-hati dalam hidup ini agar hidup kita boleh senantiasa tenang dan damai ketika kita hidup dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami belajar firman Tuhan, kami belajar bahwa dosa itu mendatangkan segala yang tidak baik di hidup kami. Karena itu kami mau bertobat, kami mau merendahkan diri di tangan Tuhan agar kami boleh mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ampuni dosa pelanggaran kami, bahwa kami hidup senantiasa benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu hari-hari ini, yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Berkati Bapa agar kehidupan kami boleh senantiasa selaras dengan firman Tuhan, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Segala keterikatan dosa kami mau buang di dalam nama Yesus. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.